Saat ini, si Yu diikat supaya tidak mengamuk lagi, karena apabila ia kembali berubah ke bentuknya menjadi kera iblis, maka kekuatannya tidak akan terkendali. Oleh sebab itu, Feng Ling menjadi sangat khawatir melihatnya. Tak lama kemudian, Yang Lan datang ke sana dan ia berhasil mencuri kunci untuk membuka gembok yang mengikat si Yu saat ini. Terlihat jelas mereka berdua begitu akrab. Bahkan Feng Ling di sana seperti tidak mereka pedulikan, yang membuat Feng Ling sedikit merasa cemburu dan memilih pergi. 就水果啊，那要不下次我再就知道水果。水果挺好。风铃，你真没用。 Tanpa sadar, hari sudah malam. Feng Ling ketiduran di tempat tersebut. Tiba-tiba, bulan berubah menjadi merah dan ia pun dirasuki aura iblis yang dikirim oleh Raja Iblis Wuji. Alhasil ia pun dikendalikan. Di waktu bersamaan, kedua anak buah milik Raja Iblis ini memasang sebuah formasi untuk mengendalikan para iblis dalam menyerang sekte Gunung Kilai. Sementara itu, King Feng kembali ke sekte dan menyerang Master Jikong. Melihat itu, sang master segera menghentikan dan berusaha untuk menyadarkannya kembali karena diketahui King Feng sudah dikendalikan. Sedangkan si Yu melihat Feng Ling berjalan sendirian, bahkan melompat ke jurang terlarang. Merasa ada yang aneh, ia pun segera mengejarnya. Ternyata Feng Ling dikendalikan oleh Raja Iblis untuk menjebak dan membawa si Yu ke sebuah portal di sana. Karena Raja Iblis ingin mengambil sumber kekuatan di dalam tubuh si Yu. Setelah tepat di depan portal di sana, si Yu terkejut melihat Feng Ling saat ini. Namun naas ia ditarik masuk ke dalam. Kebetulan Ling Yun bersama Yang Lan datang ke sana. Tentu saja Yang Lan tidak ambil diam dan segera mengejarnya. Yang Lan, benar saja, Raja Iblis Wuji telah mempersiapkan ini semua. Tinggal selangkah lagi, maka semua rencananya akan berhasil. Untung saja Yang Lan berhasil menyadarkan si Yu dan mengajaknya untuk pergi. Tiba-tiba portal di sana langsung menarik mereka semua. Master Jikong yang dikala itu sedang berusaha untuk menyadarkan King Feng dari kendali Raja Iblis segera membantu mereka keluar dari sana. Feng Ling，凤玲，凤玲。 Singkat cerita, setelah Feng Ling sadar dari pingsan, mereka merasa heran siapa yang melakukan ini. Si Yu menyadari kejadian tadi malam ulah dari seseorang yang ingin membunuhnya. Mereka bertanya kepada Ling Yun, namun sayang Ling Yun juga tidak tahu. Ia hanya diperintahkan oleh Master Jikong untuk segera menyelamatkan mereka. Ling Yun lalu dipanggil oleh sang master dan memerintahkannya untuk pergi ke perguruan sekte Kunlun dan mengantar dua buah gulungan tersebut untuk diberikan kepada pemimpin sekte Gunung Kunlun. Tidak hanya itu, sang master juga memintanya membawa si Yu pergi bersamanya supaya meninggalkan sekte mereka untuk sementara waktu. Sedangkan si Yu sedang berlatih bela diri teknik tombak miliknya. Dan tak lama kemudian, salah satu murid datang ke sana menghampiri dan berkata kalau Master Jikong memanggilnya. Ternyata sang master hendak memberikan ia sebuah pelakat kehidupan. Pelakat itu berguna supaya sang master bisa mengetahui letak keberadaannya. Apabila terjadi sesuatu hal yang berbahaya menimpa si Yu, sang master akan mengetahui dan secepatnya datang membantunya.
Lalu Si Yu dipinta pergi bersama Ling Yun esok hari ke perguruan sekte Kunlun. Awalnya Si Yu bertanya alasan kenapa menyuruhnya pergi, namun sang master tidak mau menjelaskan, sehingga Si Yu mau tidak mau menuruti perintahnya. Tidak hanya itu, sang master juga memberikannya sebuah senjata tongkat sakti. Senjata itu akan menjadi kuat seiring bertambahnya kekuatan si pengguna. Si Yu tentu saja menjadi sangat senang dan akhirnya ia memiliki sebuah senjata. 谢师傅。好。 Singkat cerita mereka pun hendak berangkat. Sebelum pergi, Si Yu mencari Feng Ling karena tidak mengantar kepergiannya. Namun sayang setelah mereka pergi, Feng Ling lalu datang ke sana dan ia datang terlambat. Sementara itu, Kaisar Langit memberikan perintah kepada Bai Chen untuk pergi ke sekte Kunlun dalam merekrut beberapa pemuda untuk dijadikan tentara pasukan klan dewa. Singkat cerita, mereka telah tiba di sekte Kunlun. Awalnya Si Yu dilarang masuk karena ia adalah iblis. Ling Yun bukannya memberitahukan Si Yu adalah murid pribadi milik Master Jikong, ia justru berkata Si Yu adalah murid pribadinya. Entah apa alasan ia melakukan itu, namun Si Yu menjadi kesal kepadanya karena tidak jujur kepada pasukan yang menjaga sekte Kunlun barusan. 这只水妖挺奇怪。就是。师祖，凌云师叔到了。 Setelah bertemu dengan pemimpin sekte Kunlun, Ling Yun memberikan kitab gulungan dari Master Jikong untuknya. Pemimpin sekte Kunlun dengan senang hati menerima, namun ia tidak bisa membiarkan mereka berlama-lama di sektenya karena kehadiran Si Yu saat ini. Ia tidak ingin klan dewa salah paham kepada sektenya dan mengira sekte Kunlun membiarkan iblis untuk masuk. Mereka bertiga pun dipinta untuk keluar. Tentu saja, Yang Lan menjadi kesal atas sikap pemimpin sekte Kunlun barusan. Ia juga kesal kepada Ling Yun kenapa tidak berkata jujur. Si Yu merupakan murid pribadi milik Master Jikong. Andaikan ia jujur dari awal, semuanya ini tidak akan terjadi. Yang Lan lalu pergi ke suatu tempat untuk menemui gurunya, yang juga merupakan guru besar sekte Kunlun. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua tentu saja sangat terkejut. Ternyata guru besar sekte Kunlun merupakan gurunya Yang Lan. Setelah itu, Tuan Wuding menceritakan masa lalu. Dikala itu, Yang Lan bersama Yang Yan yang masih kecil mendatangi sekte Kunlun dan memohon untuk diangkat menjadi murid. Sebab mereka berdua tidak memiliki tempat tinggal setelah ibu mereka ditangkap oleh Kaisar Langit. Namun dikala itu, pemimpin sekte Kunlun tidak mau menerima mereka. Karena merasa kasihan, Tuan Wuding terpaksa menerimanya dan mengajari mereka ilmu bela diri. Setelah Yang Yan tumbuh dewasa, ia menjadi pendekar kultivasi jalur perubahan yang sangat hebat. Atas kontribusinya menghabisi iblis jahat yang berkeliaran di klan manusia, Kaisar Langit lantas mengangkatnya menjadi seorang jenderal dan akan mengabulkan satu permohonannya. Yang Yan awalnya menerima posisi tersebut dan meminta hadiah kepada Kaisar, yaitu membebaskan ibunya saat ini. Namun sayang, Kaisar Langit menolak dan berkata ibunya itu sudah dihukum mati. Yang Yan menjadi sangat murka. Dari sanalah asal muasal Yang Yan bersama Yang Lan bekerja sama dengan klan iblis untuk menyerang klan dewa dalam membalaskan dendam kematian ibu mereka. Si Yu kembali melatih bela dirinya setelah mendengarkan cerita dari Tuan Wuding mengenai penderitaan yang dialami oleh Yang Lan selama ini. Ia ingin secepatnya menjadi jauh lebih kuat agar menghentikan klan dewa yang sudah bertindak seenak-enaknya, agar kedepannya bangsa iblis tidak mengalami penderitaan lagi dan membalaskan dendam atas kematian Xiao Er. Sementara itu, Feng Ling masih setia menunggu Si Yu dan berharap hari ini ia akan pulang. Namun setelah menunggu lama, Si Yu belum kunjung kembali, yang membuatnya begitu sangat bersedih. Dari arah luar, Master Jikong mendengarkan itu, yang membuat sang master menjadi merasa kasihan melihatnya.
Setelah itu, Feng Ling pergi ke tepi sungai dan berteriak kalau ia akan setia menunggu Siyu kembali ke sekte. Sementara itu, Siyu dihampiri pasukan klan dewa. Sesaat, ia mengenal salah satu pasukan di sana, orang yang telah menghabisi bangsa iblis kera, sekaligus yang membunuh Xiao Er di saat dulu. Karena telah bertemu, ia pun ingin segera membalaskan dendam dan menyerangnya. Ling Yun segera datang ke sana untuk menghentikan mereka. Ia lalu mengambil pelakat milik Siyu dan berkata Siyu merupakan tamu di sekte Kunlun. Melihat itu, pasukan klan dewa lantas pergi dari sana. Kemudian, Ling Yun menjelaskan kepadanya pasukan yang baru saja datang adalah pasukan inti milik Jenderal Bei Chen. Siyu dipinta untuk tidak berurusan lagi dengan mereka apabila mau selamat. Mendengarkan itu, Siyu akhirnya sadar pemimpin pasukan tentara klan dewa bernama Bei Chen yang sudah memberikan perintah untuk menghabisi seluruh bangsa iblis di saat dulu. Ia pun menargetkan Bei Chen ke dalam misi balas dendamnya yang merupakan dalang di balik ini semua. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke base camp pasukan tentara klan dewa, yang dimana klan dewa saat ini hendak merekrut para tentara baru di sekte Kunlun. Namun, yang membuat Siyu menjadi sangat marah, mereka menggunakan iblis sebagai bahan ujian. Pemuda manapun yang membunuh iblis dengan satu kali serangan, maka layak bergabung ke dalam pasukan klan dewa. Melihat itu, ia lagi-lagi teringat tragedi pembantaian di saat dulu, sehingga menewaskan Xiao Er. Di malam hari, salah satu pasukan menyelamatkan iblis yang di dalam penjara. Ternyata orang tersebut adalah Siyu yang sedang menyamar. Setelah berhasil melakukannya, Siyu segera pergi dari sana. Siapa sangka orang tersebut adalah Ling Yun yang menyamar menyerupai Siyu. Entah apa maksud tujuannya melakukan hal tersebut. Secara bersamaan, Siyu dikejar oleh pasukan tentara klan dewa karena dituduh sudah melepaskan salah satu iblis. Siapa sangka, iblis yang berhasil dilepaskan tadi ternyata sudah ditangkap oleh mereka. Alhasil, iblis di sana berkata, Siyu adalah orang yang baru saja melepaskannya. Hal tersebut membuat Siyu merasa bingung karena ia tidak pernah melakukannya. Tak lama kemudian, Yang Lan datang ke sana untuk menghentikan pasukan klan dewa yang ingin menyerang. Tidak hanya itu, Tuan Wuding juga datang ke sana dan menjelaskan mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi. Tidak mungkin Siyu melakukan ini semua. Awalnya pasukan di sana tidak peduli dan tetap ingin menangkapnya. Tuan Wuding yang kesal langsung membentak mereka dan berkata siapapun yang masih berani untuk menyerang maka akan ia habisi. Alhasil pasukan klan dewa langsung terdiam dan tidak berani bertindak. Singkat cerita, mereka berdua mulai berpikir siapa yang melakukan ini semua dan kenapa menyamar menjadi Siyu untuk melepaskan iblis tersebut. Sesaat mereka teringat, secara kebetulan Ling Yun sedari tadi tidak berada di sana dan menghilang entah kemana. Tak lama kemudian, Ling Yun menghampiri mereka dan berpura-pura merasa panik setelah mengetahui tadi malam Siyu hampir ditangkap oleh pasukan klan dewa. Baru saja ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, lagi-lagi pasukan klan dewa datang ke sana dan kali ini mereka tidak akan melepaskan Siyu apapun yang terjadi. Secara bersamaan, Tuan Wuding merasakan ada yang tidak beres terjadi. Ia pun ingin pergi namun tidak bisa karena pemimpin sekte Kunlun sudah mengunci ruangan tersebut. Yang ternyata pemimpin sekte Kunlun yang memanggil pasukan klan dewa untuk menangkap Siyu supaya sekte mereka tidak terlibat dalam masalah ini. Sementara mereka berdua berhasil melarikan diri. Yang Lan menyuruhnya untuk pergi duluan, sedangkan ia akan menghadapi pasukan klan dewa. Awalnya Siyu menolak untuk pergi karena terus dipaksa, ia pun akhirnya memilih pergi. Dan tak lama kemudian, pasukan klan dewa datang mengejar.
Yang Lan segera pasang badan untuk menghadapi mereka. 杨澜，你如此包庇那石妖！杨澜，上次你杀我天河君，把他给我押回战舰。 Singkat cerita, ia pun bersembunyi di dalam sebuah goa. Di sanalah ia mulai sadar orang yang menyamar menjadi dirinya dan menjebaknya saat ini sehingga ia dituduh melepaskan iblis di dalam penjara waktu itu ulah dari Ling Yun. Karena di saat kejadian, Yang Lan bersama Tuan Wuding berada di lokasi. Hanya Ling Yun yang tidak ada. Ia pun merasa heran apa alasan Ling Yun melakukan ini semua, padahal hubungan mereka baik-baik saja. 再让天河君追杀我。 Sementara itu, Feng Ling tersadar dari tidur setelah mendengarkan suara petir. Ia pun memiliki firasat buruk, terjadi sesuatu hal kepada Si Yu. Apalagi bunga yang ia tanam tiba-tiba layu dan jatuh ke bawah. Melihat itu, ia pun semakin sangat khawatir kepada Si Yu. 还是送我的花从来不凋谢。 Tanpa terasa, Si Yu telah bersembunyi selama 10 hari. Ia pun keluar dari goa tersebut untuk melihat situasi sekitar. Tak lama kemudian, Yang Lan datang menghampiri dan marah kepadanya. Kemana saja ia selama ini, karena Yang Lan sangat mengkhawatirkannya. Si Yu berkata, ia sudah tahu orang yang menyamar menjadi dirinya adalah Ling Yun. Yang Lan membenarkan perkataannya, sebab ia sejak kemarin sudah menyelidiki masalah itu, dan ia melihat Ling Yun sikapnya terlihat sangat aneh akhir-akhir ini. Tanpa basa-basi, Si Yu langsung menghampiri Ling Yun dan menyerangnya, bahkan mendesaknya supaya mau mengaku. Karena sudah ketahuan, mau tidak mau, Ling Yun mengakui kalau itu memang perbuatannya. Namun belum sempat ia menjelaskan, tiba-tiba pasukan klan dewa datang ke sana untuk menangkap Si Yu. Terpaksa mereka menghadapi pasukan itu terlebih dahulu. Dari arah atas, Yang Yan, kakaknya Yang Lan datang ke sana. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adiknya. 天河君实施公务，速速退！ Setelah berada di tempat yang lebih aman, Ling Yun lantas menjelaskan apa yang dilakukannya saat ini atas perintah dari Master Jikong, yang tidak lain untuk menyelamatkan Si Yu. Perlu diketahui, guru besar klan dewa yaitu Wu Ji sudah dikuasai iblis jahat. Targetnya saat ini adalah Si Yu yang menyimpan kekuatan besar di tubuhnya. Master Jikong memerintahkannya untuk menjebak Si Yu supaya ditangkap oleh pihak pasukan tentara klan dewa agar dipenjara. Tempat yang berbahaya adalah tempat yang paling aman untuk Si Yu, karena di dalam penjara klan dewa, Wu Ji tidak akan bisa menyentuhnya. Master Jikong juga akan meminta Bei Chen, jenderal klan dewa, untuk menjaga Si Yu saat berada di dalam penjara untuk sementara waktu. Mendengarkan itu semua, Si Yu merasa sakit hati dan sangat marah. Orang yang ia percaya justru telah menjebaknya. Meskipun itu semua demi kebaikannya, namun ia tidak suka jalan yang dipilih oleh Master Jikong bersama Ling Yun saat ini. Padahal mereka semua tahu Si Yu memiliki dendam kepada Bei Chen, jenderal klan dewa, karena sudah membunuh Xiao Er. Namun mereka justru bekerja sama dengan Bei Chen untuk melindunginya. Sama saja ia kehilangan harga diri. Karena mereka tidak bisa dipercaya, Si Yu memilih pergi dan memutuskan untuk meninggalkan sekte Gunung Kilai dan tidak akan pernah kembali lagi. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, pasukan klan dewa yang sedang melakukan patroli tiba-tiba diserang oleh aliansi iblis. Siapa sangka, Si Yu juga datang ke sana untuk membantu mereka, dan kini ia memilih bergabung bersama aliansi iblis.
Setelah itu, seluruh aliansi iblis beristirahat di suatu tempat. Si Yu berniat membawa mereka ke tempat yang lebih aman, yaitu kota naga. Iblis kecil wanita di sana memberikan buah kepada Si Yu sebagai ucapan terima kasih karena sudah bersedia membantu.